Nah, ini merupakan part kedua dari video yang sama, yaitu masih dalam rumus Kardashev KR20 dan KR21. Pada sebelumnya kita membahas masalah X total. X total ini merupakan penjumlahan dari setiap skor dari koresponden A sampai koresponden J, ya. Ini merupakan 9, rumusnya adalah sum ini di enter, sum dari poin nomor 1 sampai poin 10 di enter, sama dengan seperti itu, seperti masih cara yang sama. Lalu dengan kita harus mencari X, ini akan kita cari bareng-bareng ya. Ini adalah XT pangkat 2, yaitu maksudnya adalah jumlah skor total dari setiap koresponden atau subjek yang dikuadratkan. Lihat saja, ini merupakan nilai 81, merupakan kuadrat dari 9. Caranya masih sama, yaitu sama dengan diklik 9-nya dipangkatkan 2. Ya, caranya masih sama, lalu ditarik saja ke bawah. Lalu jangan lupa ini harus dijumlahkan, yaitu dengan sum sama dengan sum, ditarik ke bawah, enter. Ya, begitu juga dengan yang ini, sama dengan sum, buka kurung, tarik ke bawah, enter. Ya, ini merupakan langkah awalnya. Selain itu, setelah kita mendapatkan skor total dari setiap koresponden dan XT kuadratnya ini, jadi kalian harus ingat terus ya, bahwa langkah pertama adalah kalian harus mencari jumlah totalnya. Jumlah total dari setiap koresponden dan setiap item. Nah, sekarang kita masuk ke yang sebelah sini. Ini merupakan jumlah dari skor item. Tadi kita sudah melihat skor totalnya, sekarang kita melihat jumlah skor itemnya. Skor itemnya masih sama, yaitu jumlah dari jumlah yang skor dari item nomor 1. Jadi item nomor 1 sampai nomor 10 dijumlahkan berapa totalnya. Jadi ini 10 ini merupakan jumlah korespondennya 10, ditulis aja 10. Lalu di sini ada jumlah dari yang menjawab nomor 1. Yang menjawab nomor 1, yang menjawab benar nomor 1 itu ada berapa? Dari koresponden 10 ini. Dari subjek 10 ini per item kita total, kita jumlah, sum sama dengan seperti biasa rumusnya itu, lalu ditarik saja ke samping. Jika soalnya ada 20, harus dihitung semua sampai 20. Jadi tidak terpaku dengan ini ya, ini hanya contoh kalian perhitungan jika terdapat subjeknya 10 dengan sebaran instrumennya jumlahnya ada. Di dalam instrumen tersebut ada 10 item soal, item butir soal. Setelah ini langkah pertama sudah selesai, sudah didapatkan nilai X totalnya, sudah didapatkan jumlah per itemnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap kedua. Nah, ini kita masuk ke dalam tahap kedua. Tahap kedua adalah menghitung nilai P. Nilai P itu apa sih? Tadi kita cari P atau P itu sama aja. P adalah proporsi subjek yang menjawab item dengan benar. Jadi setiap item itu dilihat berapa persentasinya yang benar atau proporsi yang menjawab dengan benar. Apa sih rumus dari nilai PI itu? Adalah jumlah subjek yang menjawab benar dibagi dengan jumlah subjeknya.
Ya, kita masuk ke dalam perhitungan. Nih, nilai PI. Nilai PI adalah jumlah subjek yang menjawab benar dibagi dengan jumlah korespondennya. Kalau kita membicarakan masalah yang menjawab benar, itu udah otomatis berhubungan dengan jumlah dari per itemnya. Karena kalau salah udah pasti 0, jadi jumlah ini merupakan jumlah yang menjawab dengan benar. Jadi dalam rumus Cadel-Richardson ini sangat gampang, tinggal dimasukkan saja rumusnya sama dengan buka kurung, diklik angka 9 yang ada di atasnya yang menjawab benar dibagi dengan 10 koresponden. Karena ada 10, kalau ada 15 harus dibagi dengan 15. Disesuaikan dengan jumlah korespondennya ya. Tolong diingat nilainya adalah 0,90. Lalu ditarik saja ke samping, ini sudah sesuai dengan rumus yang sama di awal. Jika kalian sudah yakin benar di pertama kali mengklik, otomatis ke sampingnya dia benar semua. Sudah paham ya untuk mencari KI? Selanjutnya adalah untuk mencari nilai Q. Apa sih KI? Q proporsi subjek yang menjawab item yang salah. Jadi kita akan membandingkan nih siapa yang menjawab benar dan siapa yang menjawab salah. Rumusnya apa sih? Nilai KI itu atau nilai Q itu adalah 1 dikurang dari P. Jadi tinggal gampang kita masukkan aja ke sini. Oke. Rumusnya adalah 1 dikurang PI. PI itu ada di C18. Tinggal diklik C18-nya lalu di enter. Sudah sampai sini yang berwarna pink ini merupakan rumus KI, lalu ditarik aja ke sebelahnya. Ya, ini sudah otomatis. Dia akan menghitung nilai KI-nya. Nilai KI atau PI-nya ya. Jadi tolong dipahami rumus-rumus ini sangat mudah untuk tahap Cadel-Richardson KR20 dan KR21 ini. Ini sudah ditemukan, jadi ini 1 dikurang I18, I18-nya adalah ini. Jadi rumus KI ini sama dengan, saya tulis aja, 1 dikurang PI. Ya, kalian sudah belajar Excel, saya yakin kalian paham. Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah langkah keempat. Langkah keempat merupakan menghitung nilai PQ. P dikali dengan Q. Ini mau PI, mau dia Q sama aja ya. Karena ada beberapa rumus yang menyatakan itu KI maksudnya adalah jumlah item, melambangkan itemnya. Tapi biar kalian tidak bingung, I-nya saya hilangkan saja. Jadi P dikali dengan Q. Gampang soalnya. Jadi per item soal ini, per item, kita kan membicarakan per itemnya nih. Dari sini sampai ke bawah sini, ini kan per item. Jadi kita mengkalikan PQ dari item nomor 1. Jadi item nomor 1 tinggal dibuka kurung aja, klik sama dengan ini, diklik lalu dipencet tanda bintang, lalu di C19 di enter. Setelah itu ditarik ke sebelahnya, dia sudah otomatis perkalian antara P dan Q. Ini juga 0,9 sudah sama dengan perkalian P dan Q. Begitu juga ini Q dan Q sampai yang ke 10 juga sudah merupakan hasil perkalian P dan Q. Ya, perkaliannya gampang, yaitu sama dengan buka kurung, diklik, tekan shift, lalu pencet angka 8 tanda bintang, diklik bawah